Ayu, aku izin spotlight buat teman-teman ya, biar teman-teman bisa kebayang posisinya, karena cukup kreatif. Teman-teman, saya spotlight Mbak Ayu ya. Kelihatan? Nah, ini gulingnya juga boleh nih dipeluk kayak begini. Syaratnya adalah gulingnya yang tidak bisa memeluk balik ya teman-teman. Kalau gulingnya bisa meluk balik cukup berbahaya, jadi pakai guling yang nggak bisa meluk balik ya. Oke. Thank you Mbak Ayu. Target area yang ingin dirasakan di sini adalah bagian perut, kemudian juga ada di hip flexor dan juga di area paha sisi luar, mungkin sampai ke arah bokong ya teman-teman. Coba ya yang terasa di bagian perut, ada meridian apa saja di perut teman-teman? Coba diingat-ingat, mungkin diucapkan dalam hati komak kamit di situ juga boleh. Kemudian ada meridian apa di area hip flexor atau di pangkal pahanya, boleh diucapin ya, dikomat kamitin. Meridian ini, coba apa aja. Lalu target berikutnya yang berasa adalah untuk yang kaki di depan, biasanya adalah di IT band atau paha sisi luar, biasanya menjalar sampai ke bokong. Itu ada meridian apa? Oke, perlahan-lahan teman-teman lepas posenya. Nah, jadi dalam ilmu TCM ini itu kita diajarkan atau berpendapat bahwa di dunia ini segala hal itu tersusun atau dapat dikategorikan menjadi 5 elemen. Elemen tersebut adalah elemen, saya share screen. Oke, elemen tersebut dapat dikategorikan menjadi kayu, api, tanah, logam, dan air, dan elemen tersebut saling bersirkulasi dalam siklus yang saling menghidupi, membatasi, menindas, atau menghina. Siklus ini nanti akan saya jelaskan di belakang satu persatu ya. Demikian juga unsur 5 elemen ini itu juga diterapkan dalam tubuh manusia. Jadi selain alam, dia juga diterapkan dalam tubuh manusia. Dan 5 elemen tersebut dalam tubuh manusia itu dia saling berinteraksi dan untuk menimbulkan satu harmoni, di mana harmoni tersebut dalam tubuh manusia diharapkan untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia, keseimbangan harmonis dalam tubuh manusia yang nantinya dapat memberikan kesehatan bagi tubuh manusia. Nah, 5 elemen tersebut, masing-masing unsur dalam 5 elemen tersebut itu juga terkait dengan rasa, musim, emosi, dan warna tertentu. Jadi seperti bisa kita lihat dalam tabel ini, 5 element chart, di mana elemen wood atau kayu dia diasosiasikan dengan warna hijau. Dia di sana organnya yin dan yang-nya adalah pasangan liver dan gallbladder atau hati dan kantong empedu. Dan di sana rasanya itu adalah rasa kecut atau asam. Dan dia berhubungan dengan tisunya itu tendon dan joints ya, persendian. Dan dia terasosiasi dengan musim semi dan emosinya adalah amarah. Tentu kita di Indonesia hanya ada 2 musim.
musim panas dan panas banget gitu kan. Kalau di Bali masih lah ada dingin sedikit gitu di bulan-bulan tertentu terpengaruh oleh iklimnya Australia. Tetapi di sini secara umum penyebab sebuah penyakit dari luar atau kita sebut dengan patogen, faktor yang bisa menyebabkan penyakit, seperti yang kalian lihat di sana, ada angin, ada dingin, ada panas, ada lembab, ada kering, ataupun fire karena menjadi terlalu, semuanya itu tidak bisa ataupun kadang ada menyebut damp heat. Jadi sama ya, faktornya itu adalah heat, panas berlebihan. Jadi kalau misalnya kalian berada pada sebuah lingkungan yang sedang berangin, apakah kira-kira bisa menyebabkan kalian sakit? Kalian menjadi masuk angin gitu kan, mual, pegal, sakit kepala gitu. Kemudian dingin, pada saat terjadi kita berada dalam sebuah ruangan yang sangat dingin, kita juga bisa masuk angin, misalnya seperti itu. Pada saat kelembaban, di luar udaranya lembab, mungkin kita juga mengalami di dalam tubuh kita, terutama lembab panas misalnya, seperti saat-saat mau hujan, mendung, hujan sedikit, gerahnya minta ampun, lengket gitu kan. Kita merasa perutnya bergejolak gitu, di dalam badannya mulai terasa meradang, dan itu adalah salah satu penyebab yang juga menyebabkan penyakit di dalam diri kita. Yang akhirnya tubuh saya tidak mampu untuk mengeliminasi emosi tersebut, sehingga emosi tersebut akan memberikan dampak atau menciderai organ yang tadinya baik-baik saja. Jadi apakah karena organnya pertama memang mengalami pelemahan, baik dengan overwork misalnya, ataupun nutrisinya tidak cukup, ataupun secara dari lahir memang kita misalnya bawaan energinya lemah gitu kan, itu akan membuat emosionalnya mengalami imbalance, ataukah penyebabnya dari emotional imbalance memberikan dampak bagi organ kita. Jadi itu hubungannya timbal balik. Di situ dipandang bahwa kita tadi sudah belajar 5 elemen. Jadi masing-masing elemen itu terhubung dengan organ tertentu, yang mana 5 organ ini terhubung dengan emosi tertentu. Jadi di sana ada paru-paru yang berhubungan dengan kesedihan dan juga ada kedukaan. Jadi kesedihan dan kedukaan tidak selalu sama. Jadi sedih bisa karena seperti yang pernah saya sebutkan hari pertama, sedih mungkin karena jauh dari rumah, sedih jauh dari keluarga misalnya. Kalau berduka itu adalah akibat kehilangan orang yang dekat dengan kita misalnya. Kemudian jantung itu berhubungan dengan joy. Pada saat dia imbalance, yang bisa menimbulkan imbalance adalah overjoy, terlalu excited, kemudian terus-menerus, ataupun penggunaan stimulan misalnya, kebanyakan minum kopi ataupun minuman yang memacu jantung, itu juga menimbulkan overjoy, efeknya, excitednya berlebihan. Kemudian organ atau meridian dari spleen, limpa, itu berhubungan dengan kecemasan. Dan karena tadi Fangni sudah menyebutkan bahwa limpa itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk menyerap pelajaran misalnya. Jadi itu berhubungan dengan konsentrasi kita pada saat kita menyerap pelajaran. Pada saat kita belajar, kemudian konsentrasi kita bagus, kan kita lebih mudah menyerapkan, kemampuan untuk berkonsentrasi. Jadi overthinking dan kecemasan. Jadi mak-mak tuh paling pintar biasanya overthinking. Kejadian yang belum terjadi sudah dipikirkan, tetangga gitu punya sesuatu dipikirkan, bila perlu yang sudah lewat dipikirkan gitu. Jadi semua hal kita pikirkan. Jadi itu biasanya akan membuat kinerja spleen kita menjadi terganggu. Kemudian untuk ginjal itu berhubungan dengan rasa takut, termasuk insecure. Kemudian di sana ada hati yang berhubungan dengan kemarahan. Jadi itu dampaknya secara langsung itu mempengaruhi energi dari organ. Tentu dampaknya akan berbeda-beda setiap emosi ini. Mungkin contohnya seperti kecemasan, dia cenderung membuat energi kita menjadi stagnan karena dia sifatnya membentuk simpul biasanya di dalam. Kemudian energi seperti kesedihan atau kedukaan, dia menyebabkan chi kita menjadi deplete, menjadi terkuras. Tetapi secara umum emosi ini membuat chi di dalam tubuh kita tidak
mengalir dengan baik. Paling dalam, paling tengah. Meridian apa? Yang ke arah kemaluan. Hati, pinter. Liver ya. Jadi ingat saja, area kemaluan itu dipengaruhi oleh liver. Jadi bagian paha yang paling dalam mengarah ke kemaluan, liver, meridian. Kemudian bokong ke arah samping, meridian apa? Gallbladder, empedu. Kemudian di bagian atas, di sini ada hip flexor. Jadi pada hip flexor di pangkal paha di sini dilewati oleh meridian lambung dan limpa. Seperti pose dragon yang kalian lakukan. Target areanya hip flexor, lambung, dan limpa. Dua-duanya lewat sini, pangkal paha. Kemudian di sana pada hip flexor ada satu muscle yang letaknya jauh lebih di dalam, menyeberang, disebut dengan psoas. Jadi itu juga dipengaruhi oleh liver, otot ini. Membawa satu kaki ke belakang, ini ya, memanjangkan hip flexor. Menekuk lutut ke belakang, memanjangkan quadricep. Meluruskan kaki ke depan, memanjangkan hamstring. Membuka kaki keluar, mau lututnya ditekuk, mau kakinya lurus, membuka kaki keluar, memanjangkan groin. Menyilangkan satu kaki di depan, bagaimanapun posisinya, mau duduk, mau berbaring, meregangkan glutes atau IT band. Kebayang maksud saya?